Aurelia Valencia dikenal sebagai wanita paling berpengaruh di kota itu. Ia bukan sekadar kaya, ia adalah pewaris tunggal dari sebuah kerajaan bisnis raksasa yang menguasai industri properti, kesehatan, dan teknologi di berbagai negara. Namanya terpampang di gedung-gedung pencakar langit, di majalah bisnis paling prestisius, dan di kalender para investor besar dunia. Di usia muda, ia telah duduk di pucuk pimpinan. Disebut sebagai Ratu Baja karena ketegasan dan kecerdasannya yang tak tertandingi, namun semua keagungan itu hanya tersisa di atas kertas dan reputasi. Dalam kehidupan nyata, tubuh Aurelia telah lama terpenjara di kursi roda. Sebuah kecelakaan misterius, 3 tahun lalu telah merenggut kemampuannya untuk berdiri, apalagi berjalan. Kecelakaan itu tidak pernah benar-benar masuk ke berita, karena keluarga Valencia membungkam semua celah informasi. Yang publik tahu hanya satu hal, semenjak hari naas itu, Aurelia tidak pernah berdiri lagi di hadapan dunia, di dalam pagar tinggi rumah mewahnya. Dunia Aurelia menyempit menjadi lorong-lorong marmer dingin, ruangan luas tanpa makna, dan jendela lebar yang hanya memantulkan bayangan dirinya yang rapuh. Kursi roda menjadi singgasananya, sekaligus penjara abadi. Dokter terbaik dunia telah dipanggil. Neurospesialis, ahli saraf, profesor terkemuka dari Eropa, Asia hingga Amerika. Terapi tercanggih, stimulasi saraf, terapi eksperimental, operasi berteknologi tinggi. Tak ada metode yang tidak dicoba. Dana yang dihabiskan bahkan mampu membangun sebuah kota kecil. Namun hasilnya selalu sama. Nihil. Perlahan, tubuhnya sehat, pikirannya cemerlang. Tetapi kakinya tetap membisu. Seiring waktu harapan berubah menjadi kemarahan. Dunia terasa menertawakannya. Semua kemewahan hanya terasa seperti ejekan. Ia menjadi pribadi yang dingin, keras, dan penuh amarah tersembunyi. Wajah cantik yang dulu memukau dunia, kini jarang menampilkan senyum. Di balik kecerdasannya, tersimpan luka yang membusuk dalam diam. Di luar pagar rumah megah itu, dunia tetap berjalan seperti biasa. Panas, debu, kemiskinan, hiruk-pikuk manusia yang berjuang hidup dari hari ke hari. Dan di dunia yang tidak pernah memperhatikan orang-orang seperti dirinya. Hiduplah seorang pria bernama Arka. Arka tidak punya harta, tidak punya keluarga, tidak punya tempat untuk pulang. Tubuhnya tertutup pakaian compang-camping yang telah berkali-kali dijahit ulang. Wajahnya kerap dianggap mengganggu, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang berbeda tenang. Dalam dan penuh rahasia yang tak bisa dibaca manusia biasa. Ia hidup berpindah-pindah, tidur di teras masjid, di bawah jembatan, atau di stasiun yang sepi. Banyak yang menganggapnya orang gila, sebagian lain mengusirnya. Tidak ada yang benar-benar ingin tahu siapa dirinya dulu, atau apa yang pernah ia pelajari. Namun satu hal pasti, Arka sangat jarang mendatangi rumah orang-orang kaya. Ia lebih sering mendekati orang-orang yang terlupakan dunia. Tapi hari itu langkahnya berhenti tepat di depan gerbang rumah Aurelia. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang memanggilnya. Di balik pagar tinggi berlapis besi dan kamera keamanan, seorang wanita dengan gaun mahal sedang duduk di kursi roda, menatap taman indah yang tak lagi bisa ia datangi dengan kakinya sendiri. Tak ada yang menyangka bahwa dua dunia yang sangat bertolak belakang itu akan bersinggungan. Bukan secara biasa, melainkan dalam sebuah takdir yang akan mengubah segalanya. Dan semua itu akan dimulai dalam hitungan menit. Hari itu berjalan seperti hari-hari lainnya di rumah megah milik keluarga Valencia. Para pelayan berlalu lalang dengan langkah hati-hati, keamanan berjaga di setiap sudut, dan udara dipenuhi kesunyian yang mahal. Namun satu kehadiran asing mulai mengganggu keteraturan itu. Di luar pagar, seorang pria dengan pakaian usang berdiri tanpa rasa takut. Tubuhnya kurus, sepatunya hampir tak berbentuk, rambutnya acak-acakan. Tetapi ada sesuatu yang membuat para penjaga merasa tidak nyaman. Sorot matanya bukan tatapan putus asa seperti kebanyakan orang miskin, melainkan tatapan seseorang yang mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Rumah itu telah terbiasa dengan orang-orang yang ingin mendekat, meminta, memohon, bahkan mencoba menerobos. Namun pria ini tidak memaksa, tidak menggedor, tidak berteriak. Ia hanya berdiri, tenang, seolah sedang menunggu izin dari takdir. Aurelia yang melihatnya dari kejauhan melalui jendela besar di aula utama tidak merasakan simpati sedikit pun. Baginya pria seperti itu hanyalah satu dari ribuan manusia yang ingin menumpang pada kekayaan dan namanya. Kejengkelan muncul tanpa bisa ditahan. Ego, luka, keputusasaan, dan kemarahan yang selama ini terpendam bercampur dalam satu dorongan. Penghinaan. Ia memberi isyarat agar pria itu dibiarkan masuk ke halaman. Bukan karena percaya, tapi karena ingin mempermalukan di hadapan pelayan, pengawal, dan beberapa tamu penting yang kebetulan berkunjung. Pria itu dibawa masuk mendekati teras utama.
Kontras mereka sangat menyakitkan mata. Seorang wanita berbalut kemewahan, cantik, terhormat, namun lumpuh. Dan seorang pria berbalut kemiskinan, hina di mata dunia, namun berdiri tegak di kakinya. Aurelia memperlakukannya seperti hiburan terakhir dari rasa bosan dan keputusasaan. Sebuah taruhan yang dilontarkan bukan karena harapan, melainkan karena kesombongan dan keinginan untuk membuktikan bahwa dunia memang tidak lagi menyimpan keajaiban. Janji yang keluar dari bibirnya adalah janji besar yang bahkan jika ditepati sekalipun, tidak akan menggoyahkan kekayaannya sedikit pun. Bagi Aurelia, itu hanya jinakan ego. Bagi Arka, itu bukan soal uang atau pernikahan. Ada alasan jauh lebih dalam mengapa ia datang ke tempat itu. Dengan gerakan lambat, namun penuh ketepatan, Arka mendekat ke arah kaki Aurelia yang selama bertahun-tahun tak lagi merasakan apapun. Semua orang menahan napas, sebagian menertawakan dalam hati, sebagian menatap dengan jijik, dan sebagian lagi menyaksikan dengan rasa penasaran yang tak terjelaskan. Jari-jarinya menyentuh titik-titik tertentu pada kaki Aurelia, bukan dengan cara medis modern, bukan seperti terapi biasa. Sentuhannya perlahan, terarah, seolah berbicara langsung dengan saraf-saraf yang telah lama tertidur. 5 menit, hanya 5 menit. Tidak ada alat, tidak ada mesin, tidak ada obat mahal, tidak ada teknologi canggih. Hanya manusia, tubuh, dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Perubahan itu terjadi pelan, nyaris tidak disadari pada detik pertama. Sebuah sensasi halus, seperti aliran listrik kecil yang merambat dari telapak kaki menuju betis, lalu naik perlahan ke atas. Sensasi yang selama bertahun-tahun tidak pernah ia rasakan lagi. Guncangan merambat di tubuh Aurelia. Matanya membesar, jantungnya berdetak tak karuan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, tubuhnya memberi respons. Otot-otot yang selama ini bisu mulai bergetar. Dengan bimbingan diam yang penuh arti, Arka memintanya bangkit melalui gestur dan gerakan tubuh, tanpa satu kata pun terucap. Dan kemudian, sesuatu yang tidak pernah diyakini siapapun terjadi. Tubuh Aurelia terangkat dari kursi rodanya. Kaki yang selama ini mati menopang berat badannya sendiri. Tangan-tangan menutup mulut. Mata-mata berkaca-kaca, beberapa orang bahkan terjatuh karena terlalu terkejut. Tangis pecah dalam keheningan. Bukan tangisan biasa, melainkan tangisan menyaksikan sesuatu yang mustahil menjadi nyata. Aurelia berdiri, lalu 1 langkah, lalu 2. Dunia seolah berhenti berputar. Dalam 5 menit, takdirnya berubah. Namun, keajaiban itu hanyalah awal dari cerita yang jauh lebih besar karena pria yang membuatnya berdiri bukanlah pria biasa. Dan rahasia Arka perlahan mulai mendekat ke permukaan. Sejak hari itu, nama Arka menyebar dalam bisikan-bisikan penuh tak percaya. Para pelayan menceritakannya dengan suara pelan. Para penjaga membicarakannya dalam kecemasan. Orang-orang penting yang menyaksikan peristiwa itu membawa kisah tersebut keluar. Namun tak ada yang berani menyebutnya secara terbuka. Terlalu mustahil untuk dipercaya. Terlalu berbahaya untuk diungkap. Sementara dunia di luar rumah megah, itu masih belum tahu. Di dalamnya telah terjadi guncangan besar yang menggoyahkan segalanya. Aurelia sendiri tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi pada tubuhnya. Ia berdiri, berjalan, merasakan kembali tiap detik menyentuh lantai marmer yang dingin. Sesuatu yang dulu hanya bisa ia ingat, kini menjadi nyata kembali di bawah kakinya sendiri. Namun, bersamaan dengan keajaiban itu, datanglah rasa takut yang jauh lebih besar. Bagaimana mungkin semua dokter gagal dan seorang pria miskin bisa menyembuhkannya hanya dalam hitungan menit? Pertanyaan itu menghantui pikirannya siang dan malam. Egonya yang besar mulai retak, digantikan kebingungan rasa bersalah dan sebuah kesadaran baru, bahwa ia telah meremehkan seseorang yang menyimpan kekuatan di luar pemahamannya. Dan yang lebih mengikat dari rasa malu itu adalah satu hal, janji. Janji yang terucap di hadapan banyak mata. Janji yang kini menjadi jerat bagi kehormatannya sendiri. Aurelia adalah wanita yang membangun reputasi atas dasar kata-kata dan kontrak. Sekali ia mengucapkan sesuatu, dunia akan mencatatnya. Jika ia mengingkari, bukan hanya Arka yang akan ia hancurkan, melainkan juga harga dirinya sebagai pemimpin besar yang dihormati. Pernikahan yang tadinya terdengar seperti lelucon, kini berdiri nyata di depan hidupnya. Sementara itu, Arka tidak pernah menunjukkan euforia, keserakahan, atau kebanggaan atas apa yang telah ia lakukan. Setelah keajaiban itu terjadi, ia kembali tenang seperti sebelumnya. Seolah semua itu hanyalah pekerjaan biasa. Ia tidak meminta hadiah, tidak menagih janji, tidak menunjukkan keinginan pada kekayaan yang ada di sekelilingnya. Sikap itulah yang justru membuatnya semakin mencurigakan. Siapakah sebenarnya pria ini? Tubuhnya mungkin compang-camping, namun sikapnya menunjukkan bekas kedisiplinan tinggi. Cara ia berdiri menatap
dan mengamati ruangan menunjukkan kebiasaan seorang pria yang pernah hidup di dunia lain, dunia yang lebih keras, lebih serius, dan lebih berbahaya. Luka-luka itu bukan hanya di tubuhnya, melainkan juga di masa lalunya yang ditutup rapat, tanpa sepengetahuan siapapun. Malam itu Arka berdiri di balkon kecil rumah itu, menatap langit seakan mengenang sesuatu yang telah ia kubur dalam-dalam. Tatapan matanya tidak lagi milik pengemis. Itu adalah tatapan seorang pria yang pernah memikul tanggung jawab besar dan kehilangan segalanya. Sementara Aurelia di kamar mewahnya yang luas, menatap kedua kakinya dengan tatapan asing, seolah kakinya adalah milik orang lain. Di antara rasa syukur yang hampir menyakitkan, tumbuh rasa penasaran, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ada rasa lain yang muncul dalam dadanya. Bukan amarah, bukan kesombongan, melainkan sesuatu yang lebih berbahaya, ketertarikan yang tak dimengerti. Sejak tubuhnya kembali mampu berdiri, hidup Aurelia berubah drastis. Tidak lagi terkurung di kursi roda, ia mulai berjalan sendiri menyusuri lorong-lorong rumah megahnya yang dulu terasa seperti penjara. Namun setiap langkah itu tidak diiringi rasa lega yang seutuhnya. Ada kegelisahan yang justru tumbuh semakin dalam. Ia sehat tetapi pikirannya kacau. Keajaiban yang menyelamatkannya terjadi terlalu cepat dan terlalu mudah untuk dipercaya sepenuhnya. Tidak ada penjelasan medis, tidak ada laporan ilmiah, hanya 5 menit dan seorang pria asing bernama Arka. Segala hal tentang pria itu mulai terasa ganjil di mata Aurelia. Cara jalannya yang tegap namun tenang. Tatapan matanya yang tidak pernah meminta apapun. Sikapnya yang seolah tidak gentar pada kemewahan, seakan dunia luar tidak berarti baginya. Bahkan ketika ditawari kamar yang layak pakaian bersih, makanan mewah, ia tetap memilih sudut sederhana dengan sikap yang hampir tidak membutuhkan siapapun. Ketika malam tiba, dan seluruh rumah tenggelam dalam keheningan, Arka berdiri sendirian di balkon belakang. Langit gelap terbentang luas di atasnya, bintang-bintang yang berkilau, seakan memantulkan masa lalu yang selama ini ia pendam. Di balik pakaian compang-camping itu, tersimpan tubuh seorang pria yang pernah terlatih dalam disiplin keras. Di balik luka-luka halus di lengannya, tersimpan sejarah pertempuran yang tak tercatat di buku manapun. Ia bukan orang miskin biasa. Ia adalah seseorang yang pernah berada di dunia rahasia, dunia militer, dunia bayangan, dunia yang tidak pernah boleh dibicarakan. Dan dunia itu kini mulai menemukan jejaknya kembali. Tidak jauh dari sana, di sebuah ruangan bawah tanah kota lain. Layar-layar menyala menampilkan rekaman kamera di depan rumah Aurelia. Wajah Arka tertangkap jelas di layar, kali ini tanpa kabur. Tanpa goyah, seseorang mengenalinya. Bukan sebagai pria compang-camping, melainkan sebagai sosok yang pernah menghilang dari sebuah operasi rahasia bertahun-tahun lalu, sebagai seorang aset berbahaya yang seharusnya sudah tidak ada di dunia ini. Nama Arka kembali muncul dalam sistem, dan bersama nama itu, muncul satu perintah, mencari, menemukan, menghilangkan, sementara itu tanpa menyadari ancaman yang mulai bergerak di sekelilingnya. Aurelia berjalan di taman rumahnya untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Rasanya asing, sungguh asing, menyentuh tanah dengan kakinya sendiri, angin menyentuh betis, matahari menghangatkan kulitnya. Namun setiap langkah yang ia ambil, terasa semakin mendekatkannya pada Arka, dan setiap detak jantungnya semakin sadar bahwa pria ini bukan hanya penyembuhnya. Ia adalah takdir yang berjalan dalam wujud manusia. Takdir yang perlahan membuka luka lama. Kabar tentang kesembuhan Aurelia tidak bisa lagi disembunyikan. Terlalu banyak mata yang melihatnya berjalan, terlalu banyak saksi yang menyaksikan kakinya kembali hidup. Dalam hitungan hari, rumor menyebar ke kalangan elit, investor, dokter, dan media internasional. Dunia mulai bertanya-tanya. Wanita lumpuh yang dianggap sebagai simbol tragedi kini muncul kembali sebagai simbol keajaiban. Undangan wawancara, permintaan konferensi pers, tawaran film dokumenter, hingga dukungan kampanye dari perusahaan farmasi datang bertubi-tubi. Mereka semua menginginkan satu hal, jawaban. Namun, tidak ada jawaban rasional yang bisa diberikan. Jika dunia tahu bahwa penyembuh itu hanyalah seorang pria miskin, tanpa alat dan tanpa obat, maka dunia medis akan terguncang, keyakinan ilmiah akan dipertanyakan, dan tentu saja, orang-orang akan datang memburu Arka, bukan untuk menghormatinya, melainkan untuk menggunakannya dan membongkarnya. Aurelia mulai menyadari bahwa keberadaan Arka kini lebih berbahaya daripada sebelumnya. Bagi dunia medis, Arka adalah ancaman. Bagi dunia bisnis, ia adalah peluang. Bagi dunia gelap, ia adalah target yang harus dihilangkan. Dan di atas semua itu, ada satu beban terbesar yang terus menghantui benaknya, janji pernikahan. 1 miliar, dan pernikahan yang semula hanya diucapkan dalam emosi. Kini berubah menjadi ikatan yang tidak bisa dihindari begitu saja.
Aurelia, wanita yang selalu mengatur hidupnya dengan logika dan perhitungan, kini berada di titik di mana logika tidak lagi berfungsi. Di satu sisi martabat dan kejeniusannya menolak menyerahkan hidup pada pria yang bahkan ia tidak kenal masa lalunya. Di sisi lain, hatinya yang telah lama mati bersama kakinya, mulai berdetak kembali setiap kali ia melihat Arka. Bukan seperti rasa kagum, bukan seperti rasa terima kasih, semata, ada sesuatu yang lebih dalam, lebih berbahaya, lebih mengikat. Sementara itu, Arka mulai menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan besar dengan menunjukkan kemampuannya secara terbuka. Ia telah meninggalkan jejak, dan ia merasakan dirinya kembali diburu. Gerakan asing di sekitar rumah, bayangan-bayangan yang tidak dikenal, mobil-mobil yang berhenti terlalu lama di luar pagar, sinyal-sinyal kecil yang hanya ia pahami. Masa lalu yang selama ini ia lari darinya telah menyusul, dan kali ini ia tidak hanya membawa bahaya untuk dirinya sendiri. Ia membawa bahaya langsung ke hidup Aurelia, dan pada saat itu, satu pemikiran muncul dalam benaknya. Jika ia tetap tinggal, Aurelia akan menjadi sasaran. Jika ia pergi janji, itu akan menghancurkan kehormatan wanita yang telah membantunya kembali hidup. Takdir tidak memberinya jalan yang mudah. Malam turun perlahan, membawa angin dingin yang masuk ke sela-sela jendela rumah megah itu. Aurelia berdiri di depan cermin untuk waktu yang lama, menatap pantulan dirinya dengan tatapan asing. Ia melihat seorang wanita yang telah kembali sempurna secara fisik. Namun, jiwanya kini penuh retakan. Di benaknya hanya ada satu pertanyaan yang terus berputar tanpa henti. Siapa sebenarnya Arka? Bukan sebagai penyembuh, bukan sebagai pria miskin, melainkan sebagai pria yang kini memegang kendali atas masa depannya. Tanpa dialog, tanpa pengumuman, tanpa satupun tanda perpisahan, Arka memutuskan bergerak dalam diam. Ia mulai mempersiapkan diri meninggalkan tempat itu. Bukan karena tidak peduli, melainkan karena terlalu peduli. Ia tahu jika orang-orang dari masa lalunya menemukannya di sana. Pertama yang akan mereka hancurkan bukan dirinya, tetapi wanita itu. Rumah megah ini akan berubah dari istana menjadi medan perang. Namun sesuatu terjadi. Sebelum ia sempat melangkah pergi, Aurelia melihatnya dari kejauhan. Sosok pria itu berdiri membawa tas kecil, menghadap ke gerbang keluar, seolah ingin menghilang seperti kabut pagi, dan pada momen itu, sebuah kenyataan menghantam dirinya lebih keras daripada apapun sebelumnya. Ia tidak ingin Arka pergi, bukan karena janji, bukan karena hutang, bukan karena kewajiban, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa takut kehilangan seseorang yang baru saja masuk ke dunianya. Di sisi lain, Arka menyadari bahwa jika ia pergi sekarang, ia akan membebaskan Aurelia dari bahaya, tetapi sekaligus menghancurkan wanita itu secara perlahan dari dalam. Ia akan menjadi penyelamat yang berubah menjadi luka terdalam. Dua jiwa itu kini berada di persimpangan yang tidak bisa ditarik kembali. Di luar Rama, bayangan mulai bergerak dalam sunyi. Mata-mata telah sampai. Perburuan benar-benar dimulai. Dan di tengah semua itu, cinta yang belum sempat diakui sudah lebih dulu menjadi pengkhianatan bagi logika dan keselamatan. Malam itu rumah Aurelia tak lagi terasa seperti istana, melainkan benteng yang menunggu serangan. Lampu-lampu taman tetap menyala terang, kamera keamanan terus merekam setiap sudut. Tetapi ada sesuatu yang tak terlihat oleh teknologi bahaya yang bergerak seperti bayangan. Di dalam salah satu ruangan tersembunyi di rumah tersebut, Arka membuka kembali pintu masa lalunya yang telah lama terkunci rapat. Ia tidak menggunakan komputer, tidak memerlukan internet. Namun informasi yang tersimpan di kepalanya jauh lebih berbahaya dari apapun yang ada di layar. Ia pernah menjadi bagian dari proyek rahasia negara, bukan sebagai tentara biasa, melainkan sebagai subjek manusia yang dilatih untuk bertahan di ambang kematian, untuk memanipulasi titik saraf, untuk menguasai tubuh, melampaui batas normal manusia. Keahliannya bukan pengobatan biasa, melainkan pengetahuan tubuh yang bersumber dari eksperimen terlarang. Ia bukan menyembuhkan orang, ia mengaktifkan kembali sesuatu yang telah dibekukan. Kecelakaan yang menimpa Aurelia dahulu bukanlah peristiwa biasa. Ada pola yang terlalu rapi di dalamnya, ada kesalahan yang terlalu sempurna untuk disebut kebetulan. Dan semakin Arka mengingat kejadian-kejadian di masa lalunya, semakin jelas bahwa wanita itu bukan korban takdir, melainkan korban rencana. Seseorang menginginkannya lumpuh, seseorang menginginkannya diam, seseorang menginginkan perusahaan besar itu kehilangan arah. Dan orang itu masih hidup, masih kuat, masih berada dekat dari lingkaran Aurelia. Di waktu yang sama, salah satu orang kepercayaan Aurelia mulai menunjukkan gerak-gerik yang tak biasa. Aktivitas keuangan yang mencurigakan, panggilan rahasia di larut malam, pertemuan tanpa izin. Namun, semua itu tertutup rapi di balik wajah loyalitas.
Di tengah rumah megah itu, pengkhianatan telah berakar. Arka menyadari bahwa sekarang bukan hanya dirinya yang diburu oleh masa lalunya. Aurelia pun berada dalam lingkaran konspirasi yang sama. Dua dunia yang seharusnya tidak pernah bertemu telah disatukan oleh satu kecelakaan yang dirancang. Dan yang paling mengerikan, penyembuhan itu belum mengakhiri apapun. Itu baru permulaan. Subuh datang dengan udara dingin yang menusuk. Langit masih gelap ketika bahaya akhirnya menampakkan wujud aslinya. Di sisi timur rumah, salah satu kamera keamanan mati selama beberapa detik. Hanya beberapa detik, tetapi itu sudah cukup. Satu bayangan menyelinap masuk, kemudian 2, lalu 3. Mereka bergerak tanpa suara, seperti hantu yang sudah hafal setiap langkahnya. Rumah itu tidak sedang dirampok. Ini bukan pencurian, ini adalah misi. Target mereka bukan harta, target mereka adalah nyawa. Namun Arka sudah menyadarinya bahkan sebelum mereka menyentuh tanah halaman. Naluri yang selama ini tidur kini bangkit kembali dengan sempurna. Tubuhnya kembali menjadi senjata, pikirannya kembali menjadi medan perang. Segalanya terjadi tanpa sepatah kata pun. Tubuh-tubuh terjatuh dalam senyap. Langkah-langkah mereka terhenti sebelum sempat mencapai pintu dalam. Tidak ada suara tembakan, tidak ada jeritan, hanya napas yang terputus dan bayangan yang lenyap di kegelapan. Namun, salah satu dari mereka berhasil melarikan diri. Dan orang itu membawa pesan. Pesan bahwa Arka masih hidup. Pesan bahwa target kini sudah terbangun. Pesan bahwa perang sebenarnya telah dimulai. Di dalam rumah, Aurelia terbangun oleh firasat aneh. Jantungnya berdetak lebih cepat, seakan merasakan sesuatu yang tak bisa dilihat oleh mata. Saat ia berjalan menuju jendela, ia melihat sesuatu di kejauhan. Sosok Arka berdiri dalam gelap, tidak terluka, tidak goyah. Namun, untuk pertama kalinya, ada warna lain di wajahnya. Warna perang. Aurelia menyadari satu hal penting saat itu. Pria itu tidak pernah datang ke hidupnya sebagai kebetulan. Ia datang sebagai pelindung, sekaligus sebagai badai. Dan kini, rumahnya telah resmi berubah menjadi zona bahaya. Tekanan semakin kuat. Aurelia dihadapkan pada kenyataan pahit yang selama ini ia hindari. Selama Arka berada di dekatnya, ancaman akan terus datang. Namun, selama Arka bersamanya juga, hanya pria itu satu-satunya yang benar-benar bisa melindunginya. Ia harus membuat keputusan. Dan, keputusan itu tidak lagi soal cinta atau janji semata. Ini soal hidup atau mati. Dewan direksi mulai mengguncangnya dari dalam. Mempertanyakan kestabilannya, meragukan kelayakannya memimpin perusahaan setelah keajaiban yang dianggap janggal. Sebagian ingin ia mundur, sebagian ingin mengambil alih kekuasaan. Di balik senyum profesional, ada yang ingin melihatnya jatuh kembali, bahkan lebih buruk, menghilang selamanya. Aurelia berada di puncak kekuasaan, tetapi juga di jurang paling rapuh dalam hidupnya. Jika ia menikah dengan Arka, dunia akan menganggapnya gila. Seorang pewaris perusahaan raksasa menikah dengan pria compang-camping tanpa identitas jelas. Nilai saham akan jatuh, reputasinya hancur, dunia bisnis akan menertawakannya. Namun, jika ia tidak menikah dengannya, maka kekuatan perlindungan satu-satunya itu akan hilang bersamaan dengan kepergian Arka. Ia akan kembali menjadi target yang tidak berdaya. Di tengah badai itu, untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, Aurelia membuat keputusan tanpa melibatkan logika bisnis, tanpa mempertimbangkan uang, tanpa memikirkan citra. Ia membuatnya sebagai seorang wanita, sebagai manusia, sebagai seseorang yang telah dikembalikan dari kematian. Ia memilih takdirnya sendiri, dan pada saat yang sama, musuh yang bersembunyi di antara orang-orang terdekatnya akhirnya bersiap melancarkan serangan terakhir, bukan hanya untuk membunuh Arka, tetapi untuk menghancurkan seluruh dunia yang baru saja dibangun kembali oleh Aurelia. Langit pagi menyelimuti kawasan pegunungan dengan kabut tipis yang perlahan menipis. Di halaman luas sebuah rumah besar yang dulu lebih sering dipenuhi keheningan, kini terdengar langkah-langkah kaki yang mantap. Aurelia berjalan sendiri di atas batu-batu taman yang basah oleh embun. Merasakan dinginnya menyusup lewat telapak kakinya, sebuah sensasi yang dulu hanya bisa ia bayangkan dari balik kursi roda. Tubuhnya masih menyimpan bekas luka lama, namun ada kekuatan baru yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Bukan hanya pada kakinya, tapi pada jiwanya. Tahun 2020 keputusasaan, amarah, kesombongan, kini terasa seperti mimpi buruk yang telah berlalu. Perusahaan keluarga yang dulu terasa seperti penjara emas kini berubah menjadi ruang untuk penebusan. Aurelia telah mengambil alih kepemimpinan. Bukan lagi sebagai pewaris yang dingin, melainkan sebagai pemimpin yang memahami rasa kehilangan, penderitaan, dan harapan. Namun ada satu hal yang masih menjadi misteri dan tidak dapat ia abaikan. Siapa sebenarnya Arka? Sejak hari itu,
Hari ketika ia berdiri untuk pertama kalinya dalam 5 menit, pria bercelana usang dan pakaian compang-camping itu tidak pernah berubah. Ia masih tinggal di pavilion kecil di belakang rumah, hidup sederhana, makan sederhana, berpakaian apa adanya, seolah dunia tidak memiliki apapun untuk ditawarkan yang cukup menarik baginya. Ia tidak menagih janji, tidak meminta uang 1 miliar, tidak meminta pernikahan, tidak meminta apapun. Semua itu justru membuat Aurelia semakin tersiksa oleh rasa bersalah dan penasaran. Setiap hari tanpa suara dan tanpa tuntutan, Arka hanya berjalan mengitari taman, memandang langit, menunduk di depan pepohonan, atau duduk lama di bawah sinar matahari, seolah ia hanya seorang musafir yang kebetulan terjebak di dunia ini. Sampai pada suatu sore, hujan turun perlahan, seperti tirai yang menutup kenangan lama. Aurelia memandang dari balkon kamar saat Arka berdiri di tengah halaman, menengadah ke langit, membiarkan hujan membasahi tubuhnya. Dan pada saat itulah, semuanya terbuka. Salah satu pelayan tua, yang sejak masa kecil Aurelia mengabdi di rumah itu, akhirnya membuka rahasia yang telah ia simpan belasan tahun. Arka bukan orang asing. Arka adalah putra dari mantan tabib keluarga Aurelia, seorang pria yang pernah difitnah, diusir, dan dipenjara karena dituduh menyebabkan kecelakaan misterius yang membuat Aurelia lumpuh. Seorang pria yang sebenarnya sedang meneliti teknik penyembuhan saraf sebelum ia diasingkan dan meninggal dalam kehinaan, kecelakaan. Itu bukanlah sebuah musibah semata, itu adalah sabotase. Dilakukan oleh pihak-pihak dalam perusahaan yang ingin melemahkan keluarga Aurelia agar saham mereka jatuh dan bisa dikuasai. Arka, yang saat itu masih remaja, menyaksikan ayahnya dihancurkan. Hidup mereka diambil dan nama keluarganya diinjak-injak. Sejak saat itu, ia menghilang dari dunia. Ia belajar sendiri dari catatan ayahnya yang tersisa, menjelajah ke berbagai tempat. Bertahun-tahun hidup di jalanan, bertemu biksu, tabib, pertapa, mempelajari tubuh manusia dengan cara yang tidak dikenal dunia kedokteran modern. Ia tidak datang untuk membalas dendam. Ia datang untuk menyelesaikan apa yang gagal diselesaikan ayahnya. Menyembuhkan Aurelia bukan demi uang, bukan demi pernikahan, bukan demi pengakuan. Itu adalah bentuk penebusan sunyi atas luka lama yang diwariskan padanya. Saat kebenaran itu sampai ke telinga Aurelia, dunia serasa berhenti berputar. Ia tidak lagi melihat Arka sebagai pria compang-camping yang dulu ia hina. Ia melihat seorang anak yang kehilangan segalanya. Seorang pria yang memikul dendam tapi memilih cinta. Seorang penyembuh yang menolak kemuliaan. Hujan terus turun saat Aurelia melangkah ke halaman, membiarkan air menyatu dengan air matanya. Ia berjalan mendekatinya, bukan sebagai wanita sombong, bukan sebagai pewaris kaya raya, bukan sebagai atasan. Ia berjalan sebagai seorang manusia yang telah diberi kesempatan kedua di bawah hujan itu. Dua masa lalu yang hancur akhirnya bertemu bukan dalam kemarahan, tetapi dalam kesadaran dan pengampunan. Dan di langit kelabu yang perlahan cerah, takdir yang dahulu bengkok akhirnya menemukan jalannya kembali. Bukan karena keajaiban semata, tetapi karena keberanian untuk memaafkan.